Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai tentang pembayaran sewa kos flowchart database. Nah, jadi kami berisikan 3 orang. Yang pertama, saya pribadi, Ramadhani Abichandra Asis, NIM 240327. Dan saya Indi Damayanti dengan NIM 2403007. Dan saya Wardatul Firdauzia dengan NIM 240300135. Baik, yang pertama, penghuni mengecek jumlah tagihan dan batas waktu. Struktur database-nya, penghuni, tagihan, jatuh tempo, dan status tagihan. Penghuni berisi identitas penghuni seperti ID, penghuni, dan nama yang digunakan sebagai acuan dalam transaksi pembayaran. Tagihan menyimpan data jumlah sewa yang harus dibayarkan setiap periode oleh penghuni kos. Jatuh tempo menyimpan informasi batas akhir waktu pembayaran agar penghuni tidak terlambat membayar sewa. Status tagihan menunjukkan apakah tagihan sudah dibayar atau masih belum dibayar oleh penghuni. Adapun kesimpulannya, pada tahap awal ini, penghuni terlebih dahulu masuk ke sistem untuk mengecek jumlah tagihan, sewa kos, serta batas waktu pembayaran yang telah ditentukan oleh pengelola. Informasi ini sangat penting agar penghuni mengetahui kewajibannya dan dapat melakukan pembayaran tepat waktu. Adapun yang kedua, penghuni melakukan pembayaran tunai atau transfer. Struktur database-nya, penghuni, metode pembayaran, transaksi pembayaran, dan jumlah pembayaran. Penghuni menyimpan ID penghuni yang melakukan pembayaran sebagai identitas transaksi. Metode pembayaran menyimpan informasi jenis pembayaran yang dipilih penghuni seperti tunai atau transfer bank. Transaksi pembayaran mencatat data transaksi pembayaran mulai dari ID transaksi hingga tanggal pembayaran dilakukan. Jumlah bayar menyimpan nominal uang yang dibayarkan oleh penghuni sesuai dengan jumlah tagihan. Kesimpulannya, setelah mengetahui jumlah tagihan, penghuni melakukan pembayaran sesuai dengan metode yang tersedia, yaitu melalui tunai atau transfer. Seluruh data pembayaran akan secara otomatis tersimpan di dalam database transaksi pembayaran sebagai bukti bahwa penghuni telah melakukan pembayaran. Baik, yang ketiga, keuangan memverifikasi bukti pembayaran. Struktur database dan keterangannya, keuangan, transaksi pembayaran, bukti pembayaran, dan status verifikasi. Keuangan menyimpan data petugas keuangan yang bertanggung jawab dalam proses pengecekan pembayaran. Transaksi pembayaran digunakan untuk menyocokkan data pembayaran yang masuk dengan data transaksi yang ada di sistem. Yang ketiga, bukti pembayaran menyimpan bukti pembayaran yang dikirim oleh penghuni, baik berupa foto, transfer, atau bukti tunai. Dan yang keempat, status verifikasi menyimpan hasil verifikasi apakah pembayaran dinyatakan valid atau tidak valid. Penjelasannya, pada tahap ini bagian keuangan melakukan pengecekan terhadap bukti pembayaran yang dikirim oleh penghuni. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa uang benar-benar telah diterima sesuai dengan jumlah yang tertera pada tagihan. Yang keempat, yaitu keuangan memberikan konfirmasi kepada pemilik kos. Struktur database dan keterangannya yaitu keuangan, pemilik, konfirmasi, dan transaksi. Pada tahap keuangan, yaitu menyimpan identitas petugas keuangan yang memberikan konfirmasi pembayaran. Dan yang kedua, pemilik, menyimpan data pemilik kos yang menerima laporan hasil pembayaran. Yang ketiga, konfirmasi, menyimpan status hasil pembayaran apakah telah dikonfirmasi atau belum. Dan yang terakhir, transaksi, menyimpan data transaksi yang telah dikonfirmasi oleh bagian keuangan.
Namun penjelasannya yaitu setelah pembayaran dinyatakan valid, bagian keuangan akan mengirimkan informasi atau konfirmasi kepada pemilik kos bahwa pembayaran sewa dari penghuni telah berhasil dilakukan. Baik, yang kelima akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk bisa minta tolong di next dulu, oke? Baik, untuk yang kelima itu sendiri, pemilik kos menerima laporan pendapatan sewa. Ada pun tahapan-tahapan tertentu, diantaranya pemilik berisi informasi tentang identitas pemilik kos sebagai penerima laporan. Untuk selanjutnya, laporan pendapatan yang berfungsi untuk menyimpan rekap data pemasukan dan hasil pembayaran sewa kos. Untuk selanjutnya, yaitu transaksi, berfungsi untuk menyimpan detail transaksi pembayaran yang dilakukan oleh penghuni. Dan yang terakhir adalah periode penyimpanan yang berisikan informasi bulan dan tahun laporan pendapatan. Adapun penjelasannya, pemilik kos menerima laporan pendapatan sewa yang dibuat oleh bagian keuangan. Laporan ini berfungsi sebagai bahan evaluasi serta sebagai data resmi pemasukan sewa kos tiap periode. Untuk slide selanjutnya, tentang sistem menentukan status pembayaran sukses atau tidaknya. Tahapan-tahapannya, transaksi pembayaran, menyimpan ID transaksi yang sedang proses statusnya. Status pembayaran itu sendiri menyimpan hasil akhir transaksi apakah sukses atau gagal. Lalu, respon sistem menyimpan keterangan hasil proses validasi pembayaran. Lalu, waktu verifikasi menyimpan tanggal dan jam saat pembayaran diverifikasi. Penjelasannya, sistem secara otomatis akan menentukan apakah pembayaran yang dilakukan oleh penghuni dinyatakan berhasil atau gagal berdasarkan hasil verifikasi dari bagian keuangan itu sendiri. Baik, untuk yang terakhir, penghuni menerima informasi pembayaran valid atau tidak. Adapun strukturnya, penghuni menyimpan data penghuni yang menerima notifikasi hasil pembayaran. Lalu notifikasi menyimpan pesan pemberitahuan status pembayaran. Status sewa menyimpan status sewa kamar apakah aktif atau masih tertunda. Riwayat pembayaran menyimpan seluruh histori pembayaran yang pernah dilakukan penghuni. Penjelasannya, setelah pembayaran dinyatakan berhasil, penghuni akan menerima informasi atau notifikasi bahwasannya pembayaran telah sukses. Status sewa kamar pun berubah menjadi aktif dan tercatat dalam riwayat pembayaran. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Saya tutup presentasi pada kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.